Pemirsa, Israel mengancam serangan darat ke Gaza, Palestina untuk melawan kelompok kemerdekaan Hamas yang menentang pembiaran kekerasan Israel ke Palestina. Israel menyiapkan 3 kali lipat jumlah pasukan dari biasanya. Langkah Israel ini dinilai sebagai ethnic cleansing dan apartheid. Kami akan mengulasnya bersama Ketua Presidium Mercy Indonesia, Sarbini Abdul Murad, analis politik Timur Tengah sekaligus Ketua Pengurus AIDA Hasibullah Satrawi, dan pakar hukum hubungan internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Baik, saya ke pihak Mercy terlebih dahulu. Rumah sakit di penjuru Gaza kewalahan menangani pasien. Bagaimana sebetulnya situasi yang dialami Rumah Sakit Indonesia di Gaza pada saat ini? Informasi terakhir kami terima dari teman-teman di rumah sakit mengatakan bahwa pasokan listrik mereka masih menipis. Kemudian keluarga-keluarga korban, kemudian masyarakat sekitar itu pada ngumpul di rumah sakit karena ancaman Israel akan mengadakan serangan darat. Dan menurut mereka rumah sakit merupakan tempat yang aman tanda petik dari akses baku tembak antara Hamas dengan Israel atau serangan-serangan udara yang dilakukan oleh Israel. Dan apabila masalah ini tidak cepat ditangani, maka akan terjadi bencana kemanusiaan yang luar biasa. Kami hanya mengimbau dan meminta kepada pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan sesuatu yang cepat. Karena korban semakin lama semakin banyak dan ini sangat mengancam sekali nyawa daripada warga Gaza. Apa yang sebenarnya pemerintah lebih bisa melakukan peran-peran ini. Misalnya apa? Misalnya segera melakukan konferensi atau pertemuan OKI darurat untuk membicarakan masalah ini. Kita bisa bayangkan ya, Gaza yang kecil ini dibom dari atas dari bawah, kemudian pasokan makanan kurang, kemudian obat-obatan kurang, dan kemudian pemerintah sampai ini tidak melakukan aksi-aksi kemanusiaan yang cepat dengan melakukan pendekatan diplomatik dengan pihak Mesir. Baik, Pak Sarbini, saya juga ingin tahu ketika tadi Anda sudah menggambarkan situasi bagaimana peliknya atau bagaimana chaosnya ya situasi di sana, kondisi di Rumah Sakit Indonesia yang ada di jalur Gaza. Lalu bagaimana kemudian Anda bisa ceritakan tim relawan, tim tenaga kesehatan di sana mengatasi masalah ini bagaimana? Ya, mereka luar biasa. Mereka bekerja maksimal menolong korban-korban yang ada di sekitar mereka. Mereka luar biasa kerja. Tapi kita harus ingat bahwa mereka manusia. Dan mereka punya macam saat lelah mereka itu untuk melakukan ini. Para medis, kemudian pekerja kemanusiaan lain, mereka bekerja siang dan malam untuk bisa mengatasi korban-korban yang datang bergelombang ke rumah sakit Indonesia. Dan pada hari ini rumah sakit penuh. Maka ini dunia harus melakukan sesuatu yang genting untuk tidak mencegah terjadinya bencana kemanusiaan luar biasa di Gaza. Oke. Baik, saya ingin sudah maksimal begitu. Baik, tetap maksimal di tengah situasi yang penuh dengan tekanan begitu, dengan suasana-suasana yang mencekam begitu, bisa kita bayangkan bagaimana suasana di sana. Saya ingin bergeser ke Pak Hasibullah. Israel ini kan disebut akan merencanakan serangan lewat darat, tidak lagi menggunakan serangan udara atau bahkan mungkin double attack ya. Jadi serangan udara jalan, serangan darat juga berjalan. Menurut Anda, mengapa Israel harus melakukan hal itu dan bagaimana kemudian hal ini kemudian bisa memicu potensi serangan yang terus semakin meluas begitu? Ya, terima kasih Mas Reno. Sebelum kita lebih dalam berbicara tentang hal-hal yang sifatnya politik, saya ingin memulai dari empati yang terdalam bagi seluruh korban yang berjatuhan akibat konflik ini, terutama di warga Gaza dan tidak terkecuali juga masyarakat Israel sipil yang menjadi korban daripada serangan dari 7 Oktober ini. Dan yang kedua, kalau ditanya secara politik kenapa kok Israel mau melakukan operasi darat ini, saya sampaikan begini Mas Reno, kalau kita lihat pertarungan pada hari ke-10 ini, kalau boleh saya kasih skor mungkin 2-1, dalam pengertian 2-1 adalah bahwa Hamas itu bisa kita anggap memenangkan konflik ini di dalam 2 hal yang berkaitan atau yang terkait dengan persepsi. Apa itu yang pertama? Yaitu menghancurkan reputasi militer Israel sebagai kekuatan nomor 1 di Timur Tengah. Ini sebuah image persepsi yang sudah dibangun semenjak Israel berdiri tahun 48 dan sampai hari ini.
Ini luar biasa begitu kuat persepsi publik dunia tentang Israel. Dan pada 7 Oktober kemarin dengan serangan Hamas itu, maka persepsi itu, citra itu hancur. Jadi Hamas berhasil menghancurkan itu. Dan yang kedua yang ingin saya sampaikan, kalau ini boleh dianggap sebagai keberhasilan Hamas, adalah bahwa Hamas berhasil membuat Israel tidak lepas dari cara dia bekerja selama ini yang identik dengan hal-hal berkaitan dengan pelanggaran hukum. Tidak akan ada orang yang bisa mengatakan pembenaran hukumnya apa terhadap apa yang dilakukan di Gaza hari ini. Mungkin memburu para pejuang Hamas, ya itu benar. Tapi di mana pejuang Hamas di balik masjid, rumah sakit, kemudian warga sipil yang sudah 2.900 itu? Di mana bukti 1-2 pejuang Hamas yang ditemukan di situ? Itu kalau kita bicara secara hukum, yang itu menjadi pembenaran pembalasan yang dilakukan oleh Israel. Tapi kalau kita lihat secara objektif dari Israel, walaupun mungkin secara citra Israel ini kewalahan, secara politik di level masyarakat, nah ini yang justru kemenangannya sepertinya lebih banyak ke Israel. Misalkan yang terbaru yang tadi dibahas adalah dilema ataupun situasi yang tidak mudah bagi warga Gaza untuk memilih di antara dua. Dia harus meninggalkan kampung halamannya atas nama menyelamatkan diri, atau dia harus kehilangan itu tempatnya. Ini kalau di dalam Timur Tengah disebut dengan peristiwa Nakbah, Mas Reno. Nakbah itu adalah bahasa Arab yang artinya sebuah musibah yang sangat memilukan. Dan di dalam peristiwa konflik Palestina-Israel ini terjadi pada tahun 48, di mana gara-gara eksodus besar-besaran keluarnya masyarakat Palestina dari buminya, lalu kemudian mereka tidak bisa kembali lagi. Oke, Dan dengan artian Anda mencoba mengatakan kejadian yang terjadi tahun ini 2023 sebagai Nakbah kedua, Anda mencoba mengatakan hal itu? Sekarang di Timur Tengah dan di tingkat dunia sudah bicara soal itu. PBB sudah bicara soal itu. Bagaimana rasionalisasinya memobilisir jutaan orang keluar dari warganya, keluar dari tanahnya. Bagaimana masalah sosial yang timbul dari semua itu. Di mana mereka akan tinggal, dengan siapa mereka akan tinggal. Ini masalah klasik yang selama ini menjadi persoalan Palestina makin bertumpuk-tumpuk. Itu ada file khusus namanya file lajiin, para pengungsi. Mau dikemanakan mereka? Dan nanti kalau kita bicara tentang solusi damai Palestina-Israel, file mengenai pengungsi ini menjadi perdebatan tersendiri, karena ketika mereka kembali, maka itu menjadi persoalan tersendiri, termasuk juga bagi Israel. Oke, saya ingin bergeser ke Prof. Hikmah terlebih dahulu. Kalau kita melihat, lu sudah lebih dari sepekan di sini antara Israel dan juga Hamas, Prof. Hikmah. Ada satu negara yang sebetulnya bisa mengambil peran penting, yaitu adalah Mesir, begitu ya, yang bisa membuka akses atau bagi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Nah, apa yang Anda lihat di sini? Mengapa Mesir harus bertingkah atau berbuat seperti itu, Prof. Hikmah? Sebenarnya banyak negara tetangga yang enggan untuk menerima para pengungsi, karena ketika mereka menerima pengungsi itu menjadi permasalahan tersendiri. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa seolah-olah negara-negara yang di sekitar tidak mempunyai empati, tetapi mereka tentu memikirkan dampak ketika para pengungsi ini memasuki wilayah mereka. Kita tahu bahwa mereka harus memberikan pangan, minuman, kebutuhan mendasar seperti MCK dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang mudah. Maka Sekjen PB pun mengatakan meminta 1 juta lebih penduduk di Gaza untuk keluar. Itu sangat sesuatu yang impossible. Dan tidak hanya Mesir sebenarnya. Kalau saya lihat dari berita, Yordania juga tidak mau menerima. Lalu bagaimana kalau seperti kayak begini? Mana solidaritas? Katakanlah mereka mau menampung. Ini yang jadi permasalahan bagi dunia. Memang sekarang ini Israel dia mempunyai alasan untuk meluluhlantakkan ya kekuatan dari pejuang-pejuang Hamas. Kenapa? Karena kalau selama ini mereka selalu mengatakan menyerang terlebih dulu dengan alasan preemptive strike. Tetapi sekarang mereka diserang dan secara mendadak. Kita tahu kalau misalnya ada sebuah negara yang menyerang secara mendadak, akibatnya apa? Contoh Jepang ketika menyerang secara mendadak Pearl Harbor.
Amerika Serikat sampai menjatuhkan bom atom. Dia tidak melihat lagi tentara atau sipil, semua dibinasakan. Ya. Apakah itu manusiawi? Tidak. Oke. Tetapi apakah dia diadili? Tidak ada pengadilan. Baik. Jadi Oke. harus ingat seperti ini. Dan kemudian yang kita khawatirkan, tapi ini sudah diingatkan oleh Presiden Joe Biden, jangan sampai seperti Amerika Serikat, setelah mereka mampu menjatuhkan Jepang, mereka menduduki Jepang, mengganti konstitusi. Ini yang kita khawatirkan, bahwa tanah Palestina akan jatuh lagi ke Israel. Nah, ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, saya memohon Bapak Presiden melakukan tindakan. Kita tidak usah sidang oki. Langsung Bapak Presiden berbicara dengan Presiden Amerika Serikat. Karena apa? Presiden Amerika Serikatlah yang sekarang ini tanda kutip ditakuti oleh Israel. Ingat, pada waktu serangan hari pertama, setelah serangan itu, Perdana Menteri Netanyahu langsung mengontak Presiden Amerika Serikat, mengatakan bahwa ini peristiwa Holocaust yang kedua. Bagaimana orang-orang Israel di mana gurun itu sipil, mereka digilas dan lain sebagainya. Seolah-olah minta pembenaran dari Presiden Joe Biden. Oke. Saya melihat kuncinya sekarang adalah pada Presiden Joe Biden. Oleh karena itu, kalau kita bisa bicara dengan Presiden Joe Biden untuk segera mengendalikan Israel, maka itu sesuatu yang sangat luar biasa. Baik, Pak Sarbini, yang informasi yang saya dapatkan juga di sana bagaimana korban itu terus berdatangan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan, bahkan tidak sedikit juga karena saking banyaknya korban berada di rumah sakit, ada yang sempat tidak tertangani dan berakhir dengan meninggal dunia lah. Ketika rumah sakit Indonesia di Gaza ini menghadapi situasi serupakah, dan kalaupun iya, ini apa kira-kira yang dibutuhkan atau upaya bantuan dari pihak pemerintah untuk tim Mercy di sana? Tetapi ditahan dulu Pak Sarbini, jawaban Anda kita harus jeda dulu. Pemirsa, Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Saya ke Pak Sarbini terlebih dahulu, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Dengan banyaknya korban yang terus dibawa ke rumah sakit, Pak Sarbini, bagaimana pantauan atau laporan tim di Gaza terkait kondisi atau ketersediaan stok obat-obatan, alat medis, dan yang lain-lain di rumah sakit Indonesia di Gaza untuk menangani para korban ini? Apakah sudah cukup atau ternyata kurang karena banyak korban yang berjatuhan di sana? Ya Mas, ini sangat menipis Mas. Hampir mau habis ini semua alat obat-obatan, kemudian alat bedah terutama ortopedi, kemudian kasa, perban, benang gitu-gitu ya, kemudian jarum untuk heading itu udah semakin tipis sekali. Jadi mereka karena pakai berulang-ulang, mereka pakai yang memang itu tidak ada jaminan untuk tidak infeksi. Maka sebab itu kalau 1-2 hari ini tidak cepat dilakukan antisipasi, saya nggak bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Tapi sudah ada upaya dari pihak pemerintah untuk mengirimkan tambahan alat-alat medis dan lain-lainnya, Pak Sarbini? Kalau dari Kemenkes Gaza itu mereka pada kebingungan sendiri Mas, kondisi hari. Kita bingung untuk harus apa yang harus mereka lakukan. Nah, tapi dengan Kemenkes Indonesia, saya akan coba untuk minta waktu ketemu sama Kemenkes untuk membicarakan masalah ini. Karena Indonesia pernah melakukan hal sama pada tahun 2009 ketika serangan Israel pertama kali yang besar-besaran itu. Indonesia memberi bantuan dan sampai ke perbatasan, dan itu bisa kita salurkan ke Gaza. Maka saya akan mencoba untuk ketemu sama Menkes untuk membicarakan ini, karena kita harus cepat untuk melakukan, karena ini kita mengejar dengan waktu. Yang mudah-mudahan nanti Kemlu bisa melakukan pendekatan diplomatik dengan Mesir agar membuka akses, kita bisa menyalurkan bantuan Indonesia, sehingga rumah sakit Indonesia yang menjadi andalan untuk Gaza Utara ini benar-benar bisa bermanfaat besar bagi korban-korban Pak Sarbini, serangan Israel ini. data terkini ada berapa korban yang dirawat di rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza? Ada pegang datanya? Kalau yang luka-luka sampai 800-an, Mas. Sampai 800-an. Padahal yang kapasitasnya berapa itu, Pak Sarbini? 210, Mas. Baik, 4 kali lipat ya dari jumlah kapasitas yang seharusnya bisa ditampung di rumah sakit Indonesia di Gaza. Baik, saya ingin ke Pak Hasibullah terlebih dahulu. Kalau kita ingin menyamakan situasi, ya meskipun mungkin ada 1-2 perbedaan di situ, tapi di tahun 2014 kita melihat di situ Pak Hasibullah, Israel melakukan invasi darat dan pada saat itu Hamas juga berhasil memukul mundur pasukan Israel. Pertanyaan saya, apakah di tengah rencana invasi darat Israel yang akan dilakukan pada saat ini akan terjadi situasi yang sama menurut Anda?
Jadi begini Mas, sebenarnya invasi darat ini kan kalau bisa kita baca ini sebagai reaksi puncak yang nanti bisa kita lihat kejadiannya gitu. Saya mengatakan puncak karena dengan dua hal yang saya sampaikan tadi tentang citra Israel yang sudah dihancurkan oleh Hamas, maka memang Israel punya kepentingan, punya nafsu, punya ambisi untuk bagaimana itu lumayan untuk bisa dinetralisir. Walaupun sekali lagi menurut saya sampai mau menghancurkan Gaza sekalipun citra Israel tidak akan pernah kembali lagi. Justru Israel lanjut dengan perbuatan dan serangan seperti ini hanya memperkukuh dua citranya tadi. Terutama Kalau Anda citra katakan biasanya invasi darat ini adalah serangan puncaknya, prediksi Anda ini akan berlangsung berapa lama? Nah ini, saya selalu menyampaikan bahwa kajian orang tentang Hamas sekarang berbeda di antara sebelum dan sesudah 7 Oktober. Saya melihat Israel sendiri mengubah cara dia membaca, menganalisa kemampuan Hamas. Karena 7 Oktober itu semua orang, semua ahli militer mengatakan itu gila. Untuk sebuah gerakan perlawanan yang selama ini tidak dianggap seperti Hamas. Nah, saya diundurnya rencana serangan darat yang sampai sekarang terus mundur. Ini menurut saya salah satu hal yang menunjukkan betapa Israel juga menghitung dengan sangat-sangat teliti. Karena kalau sampai yang dimiliki Hamas masih lebih besar dari yang 7 Oktober, maka menurut saya jangan-jangan seperti disampaikan oleh para pejuang Hamas, memang dia menyiapkan sambutan yang baik untuk pasukan Israel. Dan tentu saya sampaikan di situ, ibaratnya Israel mau mengejar ketinggalan, tapi kalau itu salah taktiknya, khawatir itu justru memperbanyak kekalahan-kekalahan, dan itu yang membuat kartu Israel masih terus diputar dan dicek apa yang terbaik. Namun menurut saya Mas, sebagai terakhir ini yang harus dilakukan adalah misi kemanusiaan harus dikedepankan sekarang. Ini yang harus dijadikan prioritas di luar politik. Baru kemudian solusi yang sifatnya komprehensif, yang itu menurut saya berpijak pada solusi dua negara. Kalau dua negara itu Palestina yang merdeka dan Israel yang damai tidak terwujud, percayalah hal seperti ini akan terulang, dan ini yang terjadi. Baik, Pak Hasibuloh, ditahan dulu, saya ingin bergeser ke Prof. Hikmah. Apakah Israel sebenarnya bisa dikenakan pasal terkait dengan kejahatan perang? Karena kita tahu beberapa waktu lalu Israel juga sudah menggunakan bom fosfor putih beracun. Begitu Prof. Hikmah, bagaimana tanggapan Anda? Sebenarnya sangat bisa, cuman masalahnya kita harus paham, di dalam masyarakat internasional nggak ada pengadilan yang bisa mengadili bagi mereka yang menang perang. Dalam hukum internasional yang berlaku, masyarakat yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang. Saya tanya sekarang, Amerika Serikat apa pernah diadili karena kejahatan perang dunia kedua? Enggak. Perang Vietnam? Enggak. Dia kalah boleh di perang Vietnam, tapi negaranya kuat, nggak ada yang mengadili. Jadi sebenarnya memang tidak adil kalau kita lihat seperti ini. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Israel sebenarnya dilakukan oleh banyak negara ketika ingin memenangkan suatu perang. Lihat di Ukraina, serangan Rusia lewat udara. Setelah udara, mereka darat. Darat itu untuk apa? Mengejar pemimpinnya. Mencari pemimpinnya. Itu nggak mungkin kalau mencari pemimpin dihantamkan dengan rudal dan lain sebagainya. Yang habis itu adalah rakyat sipil, bangunan-bangunan itu. Kalau kita bisa memegang pemimpinnya, kayak Amerika Serikat memegang Saddam Hussein, diadili, ya, diinikan, diitukan, menunjukkan bahwa kami sudah menang. Itu yang akan dilakukan. Maka untuk memastikan bahwa tidak ada rakyat sipil yang ada di situ, mereka minta supaya evakuasi keluar. Berarti yang ada di situ adalah pejuang-pejuang Hamas yang mereka bisa habisi. Tetapi jangan lupa mereka juga akan menduduki wilayah-wilayah tersebut. Mencari pemimpin-pemimpin yang akan tunduk pada kemauan dari Israel. Dan ini yang kemudian orang bilang, ya penduduk. Oke, baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Prof. Hikmah, Pak Sarbini, dan juga Pak Hizbullah, terima kasih untuk waktunya dan informasinya. Kita sambung di lain waktu. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.